Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Yusuf Ansori, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kemunduran tiga kerajaan besar Islam atau di masa Renaissance atau reinkarnasi warga koloni barat pada masa 1700 sampai 1800 Masehi. Awal kemunduran dunia Islam terjadi saat jatuhnya kota Baghdad atau pusat kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1258 Masehi oleh bangsa Mongol yang mengakhiri kekhalifahan Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Abbasiyah terpecah menjadi negara-negara kecil yang independen, yang berakibat kekuatan Islam semakin menyorot, mengalami kemerosotan. Setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, wilayah Islam terbagi menjadi tiga kerajaan besar. Yang pertama yaitu kerajaan Turki Utsmani, yang kedua kerajaan Safawi yang berada di Persia, dan yang ketiga kerajaan Mughal di India. Namun ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad 18 Masehi tersebut, Eropa Barat mengalami kemajuan pesat. Kerajaan Safawi hancur pada abad 18 Masehi. Kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 di tangan Inggris yang kemudian mengambil alih kekuasaan di India. Kemunduran kerajaan Utsmani juga pada masa selanjutnya di periode modern menyebabkan kekuatan-kekuatan Eropa tanpa segan-segan menjajah dan menduduki daerah-daerah Muslim yang dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani, terutama yang berada di wilayah Timur Tengah dan juga Afrika Barat. Faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi diantaranya: yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, dikarenakan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani, serta seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancurannya kerajaan Mughal di India diantaranya: yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan barat. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan selanjutnya, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinan. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Utsmani diantaranya: yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, heterogenetis penduduk. Kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janissary, merosotnya ekonomi, serta terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Mengenai penyebab kemunduran dunia Islam, diantaranya dikarenakan dua faktor. Faktor eksternal, yakni pertama, terjadinya perang salib. Kedua, adanya serangan dari bangsa Mongol telah menghancurkan beberapa negara Islam
Dan ketiga, terjadinya bencana alam dan berjangkitnya wabah penyakit sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil. Faktor internal karena kemunduran kerajaan Islam, yakni pertama, perpecahan dan tidak adanya kesatuan politik. Kedua, rasa puas diri dan kemujudan berpikir. Yang ketiga, membudayakan pola hidup mewah dan berfoya-foya di kalangan penguasa. Nah, kita masuk ke Renaissance di Eropa Barat atau reinkarnasi di Eropa Barat. Kemajuan Eropa Barat memang bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Di antaranya, saluran masuk peradaban Islam ke Eropa itu adalah perang salib, Sisilia, dan yang terpenting adalah Spanyol Islam. Ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa yang datang belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya para ulama Islam. Hal ini dimulai sejak abad ke-12 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan ini melahirkan Renaissance, reformasi, dan rasionalisme di Eropa. Renaissance merupakan gerakan pemikiran dan kebangkitan kembali kebudayaan klasik di Eropa melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Dan dari terjemahan-terjemahan inilah orang-orang Eropa mengetahui kebudayaan Yunani. Gerakan-gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Pada abad ke-16 dan juga 17 Masehi merupakan abad yang paling penting bagi Eropa. Sementara pada akhir abad ke-17 itu, dunia Islam mulai mengalami kemunduran dengan lahirnya Renaissance. Eropa bangkit kembali untuk mengejar ketertinggalan mereka pada masa kebodohan dan kegelapan. Banyak penemuan-penemuan dalam segala lapangan ilmu, pengetahuan, dan kehidupan yang mereka peroleh. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada abad 14 Masehi, pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada abad 14 Masehi. Dengan temuan ini, Eropa memperoleh kemajuan dalam dunia perdagangan karena tidak tergantung lagi kepada jalur lama yang dikuasai umat Islam. Melalui jalur laut, Eropa mengembangkan dan meluaskan pengaruhnya di dunia. Eropa menginginkan kekuasaan terhadap daerah yang disinggahinya dalam rangka mendapatkan devisa bagi negara. Mereka yang saat itu membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mulai saat itu pula mereka melakukan ekspansi dan berusaha menjajah daerah lain, terutama daerah negara Muslim atau dunia Islam. Perekonomian bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah terbuka baginya. Tak lama setelah itu mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan organisasi dan persenjataan modern, pasukan perang Eropa mampu melancarkan pukulan telak terhadap daerah-daerah kekuasaan Islam seperti Utsmani, Mughal, dan juga Safawi di Persia. Daerah-daerah kekuasaan Islam lainnya juga mulai berjatuhan ke tangan Eropa seperti Asia Tenggara dan di anak benua India, bahkan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis pada tahun 1798 Masehi. Sementara negeri-negeri Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru diduduki Eropa pada masa berikutnya. Imperialisme dunia Barat ke dunia Islam. Penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. India pada masa kejayaan kerajaan Mughal adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian.
Hal ini mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang di sana. Di awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakan kaki di India pada tahun 1611 Masehi tepatnya. Inggris mendapat izin menanamkan modal dan pada tahun 1617 Masehi Belanda mendapatkan izin yang sama. Kongsi dagang Inggris yaitu British East India Company atau BEIC mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur. Ketika mereka merasa cukup kuat, penguasa setempat mencoba mempertahankan kekuatan. Sejak saat itu India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana pada tahun 1879 Masehi. Inggris berusaha menguasai Afghanistan dan pada tahun 1899 Masehi Kesultanan Muslim Balochistan dimasukkan ke bawah kekuasaan India dan Inggris. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah terkenal pada masa itu menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kuasaannya di negeri ini. Hal itu mungkin karena dibandingkan dengan Mughal, kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga dengan mudah ditaklukkan. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 di Semenanjung Malaya yang strategis merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasir ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sejak itu peperangan antara Portugis melawan kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Pedagang Portugis berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Buayan, dan Kesultanan Sulu. Akhir abad ke-16 Masehi, giliran Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis datang ke Asia Tenggara. Namun, Prancis dan Denmark tidak berhasil menguasai negara Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Belanda datang pada tahun 1592 Masehi dan dengan segera dapat memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara. Sedangkan kekuasaan Inggris tertancap di Semenanjung Malaya termasuk Singapura, Brunei, dan juga Kalimantan Barat. Inggris bahkan sempat menguasai seluruh dunia untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama di awal abad ke-19 Masehi. Sebagaimana di India, di Asia Tenggara, politik negara-negara Eropa itu berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20 Masehi. Ekspansi Barat ke Timur Tengah ketika Perang Dunia Pertama meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin ambruk. Peperangan melawan Barat di Eropa Timur terus berkecamuk, memakan dan menguras tenaga yang berakhir dengan kekalahan di pihak Turki. Di pihak lain, satu demi satu di daerah Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai Turki Utsmani melepaskan diri dari Konstantinopel. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani itu, yang tak kalah pentingnya ialah timbulnya perasaan nasionalisme pada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Bangsa Armenia dan Yunani yang beragama Kristen berpaling ke Barat, memohon bantuan Barat untuk kemerdekaan tanah air itu. Bangsa Kurdi di pergunungan dan di Arab, di padang pasir dan lembah-lembah juga bangkit untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa Turki Utsmani. Demikianlah keadaan dunia Islam pada abad ke-19 Masehi. Sementara Eropa sudah jauh meninggalkannya. Eropa dipersenjatai dengan ilmu modern dan penemuan yang membuka rahasia alam. Satu demi satu
negeri-negeri Islam yang sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat dalam waktu yang tidak lama. Kerajaan-kerajaan besar Eropa sudah membagi-bagi seluruh dunia Islam. Inggris merebut India dan Mesir. Rusia menyeberangi Kaukasus dan menguasai Asia Tengah. Prancis menaklukkan Afrika Utara dan bangsa-bangsa Eropa lainnya yang mendapatkan bagian dari warisan itu. Penetrasi Barat terhadap dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Prancis yang memang sudah bersaing. Inggris terlebih dahulu menanamkan pengaruhnya di India. Prancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di Barat dan di India di Timur. Oleh karena itu, pintu gerbang ke India yaitu Mesir harus berada di bawah kekuasaannya. Mesir dapat dilakukan Prancis pada tahun 1987 Masehi. Alasan lain Prancis menaklukkan Mesir adalah untuk memasarkan hasil-hasil industrinya. Mesir di samping mudah dicapai dari Prancis juga dapat menjadi sentral aktivitas untuk mendistribusikan barang-barang ke Turki, Syria hingga Timur Jauh. Dari sisi ekonomi, kedatangan bangsa Barat bertujuan untuk berdagang, menjual produk yang mereka hasilkan selain mencari bahan-bahan mentah yang sebagian besar terdapat negara-negara Islam Timur Tengah. Tapi lama-kelamaan tujuan mereka berubah yang merambah pada masalah politik. Perubahan orientasi ini disebabkan adanya persaingan di antara bangsa-bangsa Barat itu sendiri yang ingin memonopoli sistem perdagangan. Selain itu terdapat pola motif yang yakni Spanyol dan Portugis dalam menyebarkan Islam. Maksudnya menyebarkan agama Kristen. Portugis membuat 3 misi yaitu Gold, Glory, dan pertama yang menarik kehadiran kekuatan Eropa ke negeri Muslim adalah ekonomi dan politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri menyebabkan membutuhkan bahan-bahan baku. Di samping rempah-rempah, mereka juga membutuhkan negeri tempat memasarkan hasil industri mereka. Untuk menunjang perekonomian tersebut, kekuatan politik diperlukan sekali. Akan tetapi persoalan agama seringkali terlibat dalam proses politik penjajahan Barat atas negeri-negeri Muslim. Trauma perang salib masih membekas pada sebagian orang Barat, terutama Portugis dan Spanyol. Karena kedua negara ini dalam jangka waktu lama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Islam. Motif utama Eropa menjelajah dan menjajah wilayah Islam yaitu menyebarkan Kristen dan sekaligus untuk menghambat serta menaklukkan Islam sebagai kekuatan yang dapat mengancam Eropa. Membuka lahan baru untuk memasarkan komoditi mereka dengan cara memonopoli perdagangan, mengambil aset negara jajahan untuk memberikan devisa kepada Eropa, mengeksploitasi rakyat negara jajahan untuk kepentingan mereka. Dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Yang pertama, di bidang politik, penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain, rakyat kecil yang tertindas. Paham komunisme yang menumbuhkan sikap yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hingga merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta umat Islam semuanya. Yang kedua, di bidang ekonomi, dengan berkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah, kesengsaraan umat Islam akan makin punah. Sistem kapitalisme ini akan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Yang ketiga, dalam bidang sosial pendidikan, penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Kaum agamis tidak diperbolehkan berpolitik. Penjajah khawatir jika orang-orang Islam menggerakkan organisasi untuk kemajuan umatnya. Rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah yang boleh hanya anak-anak pejabat saja. Yang keempat, dalam bidang budaya. Budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa yang dijajahnya, seperti minum arak, berjudi, pergaulan bebas, dan budaya negatifnya lainnya yang disebarkan.
pelajar jauh dari agama, mereka dijauhkan dari agama. Di Indonesia adanya PKI atas pengaruh paham komunisme. Fakta sejarah yang dapat diambil sebagai ibrah yang dapat diambil dari peristiwa renaissansi atau reinkarnasi dan imperialisme dunia barat ke dunia Islam. Di antaranya, yang pertama, kita harus dapat menata perekonomian bangsa dengan kuat. Kondisi perekonomian yang rapuh akan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya, dan imperialisme akan dengan mudah menjajah bangsa kita. Yang kedua, kita harus membendung segala bentuk imperialisme dan mempertahankan tanah air kita. Yang ketiga, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan Islam. Terima kasih. Itu saja dari saya. Paparan dari renaissansi dan imperialisme bangsa Eropa ke dunia Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.